Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan saya Sylvia Zainur dengan NIM 230501001 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari kajian Ustadz Budi Asyari dengan judul Keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita akan membahas keseharian 24 jam kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pokok pembahasan untuk yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang pertama, seperti apa produktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur waktu dan usianya. Yang kedua yaitu secara global 24 jam itu apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunan Hadis Sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati itu. Nah, ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau meninggal di usia 63 tahun. Selanjutnya itu ada kegiatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama kita bahas mulai dari bangun tidur dulu. Dari bangun tidur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur langsung Quran yang mengaturnya dan yang membimbingnya. Kapan Rasulullah bangun tidur ada di dalam Quran surah Al-Muzammil, yaitu yang mana artinya, wahai orang yang berkerumun, Nabi Muhammad, bangunlah untuk salat malam pada malam hari kecuali sebagian kecil. Kapan Nabi diperintahkan untuk bangun? Nabi diperintahkan untuk bangun itu pada tengah malam. Dari dalam hadis yang sahih, Nabi menyampaikan kapan bangun pagi yang paling terlambat. Menurut petunjuk Rasul dalam hadis sahih adalah pada azan pertama, yaitu sebelum subuh, sebelum azan subuh berkumandang, yang artinya itu 15 menit sebelum subuh. Nah, hadisnya agar yang sudah sepanjang malam qiyamul lail segera beristirahat. Ada dua fungsi dari hadis ini. Yang pertama yaitu fungsinya untuk mengingatkan qiyamul lail untuk segera beristirahat. Fungsi kedua untuk membangunkan yang masih tidur. Berhubung kita membicarakan bangun tidurnya Nabi, itu kita juga akan bahas tidurnya Nabi itu jam berapa gitu kan. Nabi itu tidurnya setelah Isya. Setelah Isya sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Urwah, keponakan Aisyah, berkata seperti ini, Nabi tidak suka tidur sebelum Isya, tapi juga Nabi tidak suka begadang malam, melek malam setelah Isya. Tidak suka, kecuali ada urusan muslimin yang harus diselesaikan. Sebenarnya itu berapa kali Nabi tidur dalam sehari. Nabi dalam sehari itu tidur 3 kali, tetapi tidak ada yang panjang. Yang pertama itu tidur malam mulai dari Isya sampai tengah malam, itu berarti 4 jam. Nah, tidur yang kedua itu tidur di azan subuh pertama 15 menit. Nabi bangun ketika mendengar azan subuh. Nah, cara Nabi tidur itu berpengaruh untuk bangunnya. Nah, kita contoh ya, bisa kita contoh cara tidur Nabi itu, Masya Allah. Cara tidurnya itu miring ke kanan dengan bantal tangannya agar memudahkan Nabi untuk bangun. Tidur yang ketiga yaitu tidur qailullah, yaitu tidur beberapa menit menjelang azan zuhur. Nanti Nabi terbangunnya oleh azan zuhur. Nah, untuk sholat 5 waktu laki-laki itu tempatnya di masjid, dan untuk perempuan Nabi berkata boleh di masjid tapi lebih utama di rumah. Setelah sholat subuh, beliau duduk di tempat duduknya di masjid hingga matahari terbit terang, lalu beliau melaksanakan sholat suruk. Utamaan sholat suruk ini adalah sempurna pahala haji dan umroh, dalilnya, hadisnya.
Selama duduk, Rasulullah berzikir untuk memberikan nasihat yang menyentuh hati. Kadang Nabi absen sahabat-sahabatnya untuk menanyakan kabar, siapa yang sakit hari ini, siapa yang meninggal hari ini. Nabi melakukan banyak hal pada setelah subuh. Ada 11 poin yang Nabi lakukan, tetapi tidak Nabi lakukan dalam satu waktu. Setelah itu, Nabi menemui istrinya satu persatu, datang dengan tersenyum, mengucapkan salam, dan menanyakan kabar, menyampaikan nasihat ringan, dan bercengkrama dengan istri-istrinya. Nah, kadang Nabi bertanya kepada istrinya seperti cerita Ummu Salamah radhiyallahu anha, juga Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya kepada mereka, apa kamu punya sesuatu? Ini ceritanya Nabi nanya sarapan. Nah, terkadang mereka menjawab, nggak ada ya Rasulullah. Nah, Nabi menjawab, kalau begitu aku puasa hari ini. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah untuk urusan makanan. Masya Allah. Selesai Nabi menemui istrinya satu persatu, Nabi balik ke masjid. Waktu duha ternyata waktu yang paling panjang. Nabi menyampaikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya dari duha hingga waktu qailullah. Itulah kampus Nabi, sekolah Nabi. Konsep Nabi dalam mengajarkan yaitu singkat, kurikulumnya mudah, dan hasilnya dahsyat, Masya Allah. Waktu yang paling panjang terjadi banyak hal peristiwa, ilmu tentang ngajar, ilmu tentang cara mengajar, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan, dan di situ belajarnya ada pada waktu duha hingga waktu qailullah tadi. Di situ konsep sekolah dan kampus ada di situ, semua diajarkan oleh Nabi. Masya Allah. Majelis Nabi, kalau misalkan sedikit, tidak banyak, Nabi membuat lingkaran. Nabi membuat lingkaran duduk di bawah. Tetapi begitu dia akhir umurnya, di akhir kehidupan, beliau duduk di atas. Duduk bareng dengan gurunya sejajar, dan duduk di atas lebih tinggi dari muridnya. Nabi selesai sholat zuhur, kadang-kadang Nabi berkumpul dengan sahabatnya, kadang-kadang juga tidak. Nah, kalaupun Nabi berkumpul dengan sahabatnya, itu waktunya tidak lebih panjang dari sebelum zuhur tadi. Nah, kadang-kadang Nabi juga memanfaatkan untuk berziarah ke cucunya, menemui anak-anaknya. Terkadang Nabi juga memanfaatkan waktunya untuk mengontrol pasar. Seperti Nabi melihat apakah kegiatannya syar'i atau tidak syar'i, apakah ini benar atau tidak benar. Seperti ketika Nabi menegur penjual kurma, yang di atas dan di bawahnya itu beda. Nabi berkata seperti ini, Rasul menegur penjual kurma yang menutupi dagangannya, kurma yang di atas sama yang ditampakkan beda kualitasnya dengan yang di bawahnya. Kata Nabi, yang menipu begini bukanlah bagian dari kami. Itu termasuk dalam penipuan dalam Islam. Waktu asar, Nabi sholat. Setelah selesai sholat, Nabi tidak berlama-lama di masjid bersama sahabatnya, kecuali ada program pelajaran seharian, yaitu belajar yang dari pagi hingga sore. Nah, kegiatan beliau yaitu bersilaturahmi, berkunjung ke kerabat, dan menerima kunjungan. Masya Allah. Menjelang maghrib, Nabi menemui istrinya satu persatu, seperti waktu pagi. Jadi Nabi membuka hari dengan menemui istri dan menutup hari dengan menemui istri. Masya Allah. Nah, jika Nabi tidak sempat, walaupun tidak sempat, Nabi langsung ke rumah istri yang mendapatkan jatah pada malam hari itu. Nah, maka para istri berkumpul di rumah istri yang mendapatkan jatah pada malam hari itu. Maghrib ke Isya itu sudah tidak ada aktivitas, Nabi fokus ibadah. Nah, nanti setelah Isya Nabi tidur, kecuali ada urusan muslimin. Setelah masuk Isya, Nabi pernah mengakhiri sholat di tengah malam, tapi tetap berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Nabi bersabda, kalau tidak membaratkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Nah, dari hadis ini khusus untuk sholat Isya, ternyata keutamaan itu ada pada tengah malam, tetapi tetap harus dilaksanakan berjamaah. Masya Allah. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.